Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalian siapkan pulpena 4A dan kalian buka halaman 75, 86 sampai 87 dan kalian siapkan juga buku paket ESPS IPS. Kalian buka halaman 29 sampai 34. Nah, materi kita kali ini adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, contohnya yaitu tanah, air, dan udara. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digolongkan menjadi 3. Contohnya yang pertama, sumber daya energi, contohnya adalah batu bara. Yang kedua, sumber daya mineral logam, contohnya adalah emas. Yang ketiga, sumber daya mineral non-logam, contohnya belerang. Nah, salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada jagung. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, jagung bisa juga dimanfaatkan sebagai kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai kerajinan adalah kulit jagung dan bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, dan vas bunga. Nah, sekarang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, setiap pulau di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Nah, misalkan di Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya
seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian di Jawa, yang kedua, Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan kopi, teh, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia, salah satunya di Karawang, dikenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Yang keempat, Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Dan yang terakhir adalah Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang Papua sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Nah, itu materi kita hari ini ya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, tugas kalian adalah kerjakan Pupena 4A halaman 87 sampai 88. Ayo berlatih. Soal nomor 1 sampai 6 dikerjakan di buku paket. Apabila tidak cukup, boleh ditulis di kertas kemudian ditempel di buku paketnya. Jangan lupa mengerjakan menggunakan ballpoint. Ya, sekian ya pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.